Oke, yo. Masih bersama saya Pak Isla Sabila yang pasti ganteng banget ya ini ya. Oke, dalam segmen Sambang Dulur wayahipun ketemu sedulur. Oke, di episode kali ini kita akan menyambangi dulur kita masih di area Jogja. Jadi dulur kita ini adalah seorang ODGJ yang saat ini kehidupannya, kesehariannya itu udah jauh lebih baik daripada di masa lalunya. Penasaran dengan ceritanya? Ikuti saya perjalanan Pak Isla Sabila. Sambang dulur wayahipun ketemu sedulur. Oke. Baik dulur-dulur, saya di sini sudah ketemu lagi dengan sosok manusia hebat, salah satu warga dampingan yang ada di panti daerah Bantul nggih Pak nggih. Daerah Bantul. Kita udah ketemu Bapak. Coba Bapak perkenalkan namanya siapa? Nama saya Mufti Himawan. Pak Mufti Himawan nggih. Mufti Himawan. Oh, berarti nanti saya manggilnya Pak Mufti ya? Iya. Pak Mufti. Bagaimana Pak kabarnya? Baik nggih. Baik. Tadi pas saya kesini kan Pak Mufti baru habis sholat Jumat ya Pak ya? Iya. Sholat Jumat nggih Pak Mufti. Jadi kami dari tim WRC itu mau ngajak ngobrol-ngobrol Pak Mufti. Iya, ngobrol-ngobrol silaturahmi dan juga ngobrol-ngobrol. Iya. Nggih Pak Mufti, alhamdulillah sehat hari ini, sehat. Aktivitas hari ini tadi ngapain aja Pak dari pagi? Sholat subuh. Iya. Bangun sholat. Terus kemudian apa? Berkegiatan. Iya, berkegiatan. Bersih gitu ya. Iya. Oh, iya. Nggih Pak Mufti. Ini Pak Mufti itu kan tadi namanya Pak Mufti Himawan ya. Iya. Pak Mufti Himawan. Kalau dari logatnya Pak Mufti itu seperti orang Jawa Timur. Iya. Kalau boleh tahu Pak Mufti itu asli mana? Saya asli dari Malang, Jawa Timur. Oh, bener makanya yang ini ya. Jawa Timur dah, Iya. Arema. Malang ya? Iya. Malang, arek Malang berarti. Oh, nggih. Berarti Pak Mufti asli Malang. Iya. Yang saat ini Pak Mufti bertempat tinggal itu di Jogja. Di Jogja. Kalau boleh tahu Pak Mufti usianya berapa? 51 tahun. 51 tahun. Oh, berarti ya. Oh, berarti masih kelihatan muda, Pak. Amin. Maksudnya wajahnya masih fresh gitu. Iya, amin. Saya kelahiran 10 Mei, Malang 10 Mei 1973. Oh, iya. Ya berarti kalau sama saya selisih ya sedikit Pak, ya 40 tahun lah. Iya. Nggih. Pak Mufti berasal dari Malang, umurnya 51 nggih. 51. Keluarga Pak Mufti berarti saat ini masih tempat tinggal di Malang. Orang tua Pak Mufti. Orang tua saya dua-duanya udah meninggal. Oh, ilahi nggih Pak. Mungkin nggih Bapak Ali Pak Mufti mungkin nggih dikasih tempat terbaik di Allah Subhanahu wa taala. Nggih, amin. Nggih Pak Mufti udah berkeluarga? Udah pernah nikah berarti. Oh. Iya. Saya udah menikah 3 kali. Wah, anak baru satu. Kapan Pak terakhir ketemu anaknya itu? Sudah lama sekali. Sudah lama sekali ya? Iya. Oh, saya juga sudah kangen. Kangen ya? Iya. Semoga anak Pak Mufti di rumah sana semoga menjadi anak yang solehah. Cowok cewek? Cewek. Semoga menjadi anak yang solehah. Iya. Sekolahnya lancar. Amin. Diberi kesehatan pastinya. Dan semoga kedepannya menjadi orang sukses yang nantinya bisa bikin bangga Pak Mufti. Amin. Gitu nih Pak nggih. Manfaat bagi semua orang ya. Pak Mufti, ada beberapa yang saya itu penasaran sama Pak Mufti. Pak Mufti itu latar belakang keluarganya seperti apa sih? Saya 2 bersaudara, 1 kakak saya. Oh, berarti Pak Mufti punya kakak cowok apa cewek? Perempuan Berarti Mbak ya? Iya. Mbak. Berarti Pak Mufti punya Mbak itu sekarang di Malang ya? Iya. Di Malang. Kalau keluarga Pak Mufti punya Mbak. Pak Mufti kehidupan dulu ketika masih di Malang itu seperti apa? Iya. Di masa dulu? Jadi kisahnya itu begini. Dulu ya, karena kebodohan saya ya. Jadi awal SMA ya, lulus SMP, awal SMA. Iya. Saya bikin masalah di kampung saya. Oh, iya. Akhirnya saya disalahkan.
Disalahkan. Iya, oleh warga sekitar gitu saya disalahkan. Disalahkan. Orang kampung saya nyalahkan saya. Menyalahkan. Itu waktu masih SMP ya, Pak ya? Eh, apa? Lulus SMP. Oh, berarti udah mau SMA. Iya, SMA awal itu. Disalah-salahkan sama lingkungan sekitar. Iya. Terus setelah itu Akhirnya saya ngalami stres berat, waktu depresi. Oh, tapi Pak Muti Tetap melanjutkan sekolah. sekolah tetap lanjut Iya, itu. Oh, karena hebat. Iya. sebetulnya saya mau pindah ya. Iya. Tapi kepala sekolah saya Iya. gandoli gitu loh, Pak namanya. Itu Pak itu iya. Jangan pindah. Berarti masih mensupport ya, alhamdulillah. Iya. Jadi Jadi SMK, mendukung. SMA itu Pak Muti masih lanjut sekolah itu. Inggih. Lah itu keseharian hariannya di sekolah itu bagaimana Pak? Apakah ada Wah, ya udah nggak niat, udah stres berat jadi ya opo gitu loh. Oh, nggih. Saya sering keluyuran dan sebagainya ya. Apa yang Pak Muti hadapi ketika SMK itu, SMA itu? Bulian, cacian itu, Pak. Ya enggak sebetulnya. Tapi kan saya malu. Ya enggak. Tekanan gitu, Pak. Guru-guru nyalakan kan dengar Oh. kisahnya. Guru-guru banyak yang nyalahkan. Oh. Kan gitu. Ya, tinggal Pak kemudian setahun kemudian pensiun. Kasihan. Oh. Inggih. Kemudian ada kasus serupa. Setelah SMA itu. Ya setahun setelah teman saya Iya. menikah dengan teman sekolah akhirnya. Setahun kemudian itu loh. Iya. Gitu. Saya kan alami stres berat akhirnya. Saya tinggalnya enggak di kampung saya akhirnya. Enggak di rumah, enggak di rumah sendiri. Enggak di rumah sendiri Tinggal tinggalnya. di mana, Pak? Ikut teman satu kelas gini. Berarti numpang ke rumahnya temen gitu. Iya. Itu karena apa, Pak? Lah karena menghindari siapa? cercaan warga kampung. Oh, sampai segitunya Bapak Iya. Pak ya. Saya tinggal di rumah teman, pindah-pindah. Itu lama itu, Pak. Hampir setahun ya mungkin. Loh, 3 tahun. Oh, 3 tahun. Iya. Numpang Sampai di rumah lulus teman. SMA. Saya numpang di rumah teman. Jadi sekolah ya dari sana ya alhamdulillah ya saya dianggap anak sendiri Iya, dan maksudnya sebagainya. alhamdulillah masih diberikan lingkungan teman-teman yang baik ya, Iya. Pak. Iya. Terus mohon maaf Pak, setelah itu Pak Mufti itu lulus dari SMK, itu ada apa lagi Pak itu? Saya kemudian memutuskan kuliah di Jogja. Kuliah di Jogja. Iya. Oh, berarti awal merantau Pak Mufti dari Malang ke Jogja itu kuliah itu. Iya. Oh, nggih. Terus Saya kuliah di Jogja cari situasi yang lebih kondusif dan sebagainya ya anak-anak kok ya cara berpikirnya kan gimana. Harapannya merantau ke Jogja itu untuk merubah situasi kondisi Iya. ya. Oh, nggih. Terus nanti setelah udah kuliah di Jogja apa yang dianu itu? Ya kuliah. Seperti biasa. Iya beli motor kan gitu Iya. lah. Minta orang tua beli motor. Lah tapi kuliah itu kan perlu strategi. Iya. IPK jadi awal kuliah IPK itu harus tinggi. Nah saya IPK-nya Nasakom, nasib 1, nah Nasib karena 1, kebanyakan apa? ngeluyur tadi ya Pak. Iya Ya? ngeluyur Ya, di sini banyak temen ngeluyur pulang subuh dan sebagainya ya. Iya, akhirnya IPK-nya anjlok atau apa gimana? IPK-nya anjlok ya. Nggih. Akhirnya apa? Saya disarankan oleh Pak Bahrudin MSI, dokter ya, dokter MSI Bahrudin, Pak Ya. Bahrudin, ya, untuk ngambil D3 iya. Udah apa bisa? atau jualan di pasar Klewer. Iya, gitu. tapi Pak Mufti nggak mau itu. Nggak mau lah, saya nggak ngerti D3 itu apa lah, gobloknya saya lah kan gitu ah. Oh, tapi D3 kan baru awal itu Iya. D3. tapi ketika di kuliah itu, di perkuliahan itu ada apa ya? Ada situasi nggak Pak, kayak misal Pak Mufti itu kan harapannya Pak Mufti untuk dari Malang ke Jogja itu Iya. kan untuk merubah kondisi Iya. yang dulunya di sana Pak Mufti merasa benar-benar di titik terendah. Iya. Ya ketika di Jogja itu bagaimana Pak? Apa Iya. berubah atau tetap masih sama aja? Di Jogja masalah di Malang itu Ya. diungkit sama teman saya di hadapan dosen. Oh, waktu kuliah itu diungkit lagi Pak? Diungkit gitu loh. Itu tambah Pak Mufti Tambah tambah Dan ya down ya. udahlah gitu. Akhirnya IPK tadi
turun tadi IPK-nya. Enggak. Itu sudah IPK sudah rendah, wong saya banyak apa? Oh, Banyak Pak. Keluyuran apa, tadi. iya, Jadi iya. awal itu emang IPK-nya rendah karena Iya. banyak keluyuran, ditambah malah Nah, masalah yang dulu diungkit lagi. iya, di Oh. hadapan dosen. Nah, Akhirnya kan saya malu ya, malu. wes aku akhirnya sama Pak Dokter disarankan D3. Masuk D3 di Gowo apa mana itu? Iya. Iya. Lah itu kan program baru, studi diploma. Mengundurkan diri kuliah. Oh, malah itu. mengundurkan diri. Iya, jadi Enggak jadi D3, Pak. enggak jadi D3, mengundurkan diri. Jadi transkrip nilai saya kan Iya. masih ada di 211315. Oh. Iya. Nomor mahasiswa saya. Iya. Terus setelah Pak Mufti mengundurkan diri dari Iya. perkuliahan itu Iya. tadi, apa yang dilakukan Pak Mufti itu? Maksudnya Kerja apa saja? di Jogja apa di Di Malang? Jogja. Oh, berarti setelah kuliah itu Iya. Pak Mufti sempat kerja-kerja itu di mana-mana Iya. itu di Jogja. Iya. Kerja apa, Jadi, apa aja, Pak, kalau boleh tahu? Jualan soto, buka Jualan soto. warung ya. Iya. Kita nyewa, Iya. nyewa tempat ya. Buka warung jualan soto. Terus kemudian apa jadi kuli bangunan. Kuliah bangunan. Oh, iya. Terus itu berapa tahun Pak kurang lebih kerja di Jogja selama habis DO itu? Oh, lama. Ya agak lama gitu loh, Mas. Ya tahunan gitu loh. Tahunan. Iya. Terus setelah itu Pak Mufti memutuskan untuk kembali ke Malang lagi, apa menetap Iya. sampai sekarang ini? Jadi ceritanya saya dapat hadiah sepeda motor gitu loh. Dari pensiunannya bapak saya. Oh, dikasih ini dihadiahi. Iya. Oh iya. Jadi bapak saya terima pensiun. Iya. Lah terus hadiahnya sepeda motor gitu loh. Kan ada undiannya bank Iya, itu. iya. Lewat Bank Jatim itu. Iya. Terus akhirnya Heeh. Pak Mufti punya motor ini. Iya, baru. sepeda motor. Nah, sepeda motor yang lama rusak gitu loh. Yang baru itu terus dipakai Pak Mufti buat bekerja di Jogja atau kemana? Akhirnya pulang ke Malang gitu loh. Oh, Iya. dibelikan sepeda motor. Pulang lagi buat- balik lagi ke Malang. Iya, terus ke Malang ketemu sama keluarga. Iya. Ke Malang itu saya di rumah kakak saya gitu loh. Oh, rumah Nggih. kakak Pak Mufti nggih. Iya. Terus nanti setelah itu Jadi setengah tahun itu kira-kira setengah tahun ya disupport kakak saya ya. support ya. Kemudian saya memutuskan menikah, jadi minta doa restu orang tua, ibu saya mau menikah. Oh Yo iya. le, nek kowe rabi, genden kowe sing apa? Tanggung jawab. Iya, dudu aku sing Iya. tanggung jawab gitu. Akhirnya Pak Mufti di situ menikah dengan wanita cintaane Pak Mufti. Iya. Wanita yang dicinta Pak Mufti. Iya. Itu. Dan kemudian apa? Setelah pernikahan itu Jalan 4 tahun ya Mas, jadi tidak punya anak pernikahan pertama itu. Iya. Saya balik ke kampung saya lagi. Iya, ke Iya. rumah ibu ya. Iya. Nah, terus Nah, situasinya itu sudah mulai berubah gitu. berubah loh. itu. Iya. Berubahnya dari negatif ke positif apa ke positif negatif, Pak ini? Berubah ke positif gitu. Oh, loh. alhamdulillah ya. Terus Jadi apa? Di sana itu rumah itu jadi toko. oh, Nah, udah banyak jadi toko iya. ini. Akhirnya Pak Mufti Iya. punya usaha itu apa gimana? Masih menikah tuh itu. Oh, iya. Ya, akhirnya ibu saya pulang, saya ajak pulang. Ya, ibu saya mau, wes aku tak mulai. Iya. Ya, ibu saya kan ikut kakak saya. Oh, Iya. Terus istri saya itu nggak setuju, padahal udah dinasehati sama temennya. Penting mana guru ngaji sama suami? iya. Penting suami. Lah akhirnya tidak ada kesepakatan Iya. dan tidak cocok. Akhirnya kemudian berpisah baik-baik gitu loh. Iya. Baik-baik. Iya. Berarti udah cerai sama Iya. itu. Oh, iya. Iya. Setelah kehidupan perceraian Iya. Pak Mufti itu tadi, Pak Mufti terus membuka lembaran baru lagi. Pak Mufti Iya. memulai usaha. Iya. Oh, usaha lagi. Iya, saya pertama kali itu jualan pulsa itu loh, Mas. Satu etalase Oh, di pulsa ya, iya, pulsa. di
Di depan pintu depan ini. Oh, depan rumah seperti itu ada etalase. Iya, saya taruh etalase. Itu sukses Pak itu? Jualan pulsa ya untungnya sedikit. Sedikit, Iya. tapi udah lumayan, punya pelanggan. Iya. Iya, Nah, terus teman saya nyarankan lain gitu. Wis mau kon dodolan keripik tempe ae, badine luwe akeh. Oh, tempe. Akhirnya kita coba. Iya. Wah, luar biasa, excellent. Luar biasa. Itu pas Pak Muti itu punya istilahnya berarti Pak Muti bisa dikatakan pengusaha ya. Pak Muti menciptakan. Lah kemudian kan dari etalase satu ini rumah ini dibongkar. Ini kan ibu saya, lah kan gitu. Dibongkar karena apa Pak? Lah apa? Jual tanah kan gitu ibu saya. Rumah itu akhirnya dibongkar jadi toko, mepet ke jalan gini. Jadi mau mengembangkan usahanya. Betul. Berarti otomatis omset kita 4 juta per hari. Wah, berarti itu udah bisa dibilang udah luar biasa itu. Amin. Pak. Itu kerupuk punya Pak Mufti itu mempunyai omset yang sehari keripik, itu sayang. keripik Pak. Oh, keripik Pak. Tempe itu loh. Tempe. Oleh-oleh khas Malang. Iya. Oh, berarti usaha keripik punya Pak Mufti itu bisa dikatakan udah lumayan berhasil ya karena 4 juta sehari. Itu udah luar biasa banget, Pak. Satu tahun berapa lakunya? Ya, benar. Hampir miliatan. Oh, iya, alhamdulillah. Iya. Terus nanti setelah itu, setelah Pak Mufti ke Malang itu, kok sekarang bisa ke Jogja lagi? Itu karena apa? Karena mau bekerja lagi atau memang pengen merantau hidup di Jogja atau gimana Pak itu? Sebetulnya saya kan memendam permasalahan. Oh, permasalahan. Iya. Jadi saya ini sakit gitu loh sebetulnya. Sakit apa nggak ngerti. Jadi kalau apa nggak ada yang ngerti. Jadi saya sudah cek laborat ya 2 kali HIV itu loh. Lah panjenengan tahu ya namanya laki-laki nek konak ya butuh lah ya. Nah jajan. Lah lentera itu bagaimana lah kan gitu. Saya cek 2 kali HIV, hasilnya negatif. Negatif semua. Iya. Lah, nek kencing itu terasa sakit. Nah, kemudian ya, dalam hati saya, pantaskah aku jadi raja? Ya, di sana ini kayak rojo aku. Iya. Mempunyai ratu. Iya, jadi usaha saya sukses. Ya, saya udah nikah itu, istri saya hamil dan besar. Punya bisnis yang luar biasa di saat itu ya. Ada pertanyaan di hati nurani saya pantaskah aku jadi raja, tapi aku membohongi hati nurani. Ini rezekimu, itu rezekiku. Nah kan begitu, kita kerja sama satu kampung itu. Kan gitu Mas. Terus setelah itu Pak, iya Pak. Lah aku terus terang akhirnya kisruh sak kampung itu. Rame mana akhirnya. Nah, dibully lagi habis-habisan. Akhirnya toko saya tutup. Pak Muti jujur malah jadi istilahnya kalau bahasa Jawanya geger ya Mas, jadi geger sekampung. Jadi rame. Akhirnya Pak Muti dapat bulian lagi ya bisa-bisa. Wah, ya gitulah, gitu loh. Akhirnya kan dengan kesadaran toko saya tutup. Toko yang maunya dirintis Pak Muti gede sampai gede itu ibu saya yang rintis, jualan dari 1 etalase itu. Itu udah bukan ditutup. Saya. Tutup iya, itu. Tutup. Terus keluarganya Pak Muti gimana? Ya kena masalah. Masalahnya di saya, keluarga saya yang kena, anak saya kena, kakak saya kena, istri kena lah. Akhirnya disalahno kabeh lah. Padahal kan nggak jelas masalahnya. Iya. Dan itu udah istilahnya udah pasti ya emang itu negatif Pak Muti udah sebelumnya udah ngecek itu ya. Lah iya. Oh, gitu. Departemen kesehatan datang. Lah saya kan periksa di rumah sakit Malang. Ya sama dokter ini ndak ada penyakitnya kan gitu. Oh, gitu. Dicek lab di kultur darahnya. Oh. Lah bingung lah saya opname kan itu berapa hari. Padahal sebenarnya sehat ya nggak ada apa-apa ya Pak ya. Cuman tadi terus Iwama itu datang, Ikatan Waria Malang. Iya. Iwama, yang datang sendiri yang ngasih suratnya itu Iwama itu ketawa-ketawa gitu loh.
Ini loh hasilnya negatif. Negatif. Iya. Oh, Jadi saya baik gitu loh. baik maksudnya. Lah akhirnya kan Tapi toko itu tutup. tutup. Nah. Terus keluarga gimana Pak? Maksudnya hubungan jenengan sama Nyun Sewu nih Pak. Istrinya dengan gimana itu setelah itu? Lah akhirnya kan rumah tangga saya hancur, dampaknya gitu. Anak lagi yang kena. Lah kan begitu. Akhirnya kan nggak karu-karuan. Akhirnya saya gila. Lah wong sudah depresi. Lah iki kena masalah gede mana. Akhirnya gitu. Jadi awal mulanya gitu saya terkena halusinasi akhirnya. Halusinasi pendengaran gitu. Jadi setelah itu apa? Setelah Pak Mufti ada permasalahan tadi kampung Iya. itu Pak Mufti Nyun Sewu ya, mohon maaf. Bisnisnya Pak Mufti yang dirintis sama keluarga itu Hancur. tutup. Iya. Terus pernikahan Pak Mufti juga mohon maaf itu juga. Iya. Akhirnya Pak Mufti pikirannya benar-benar banyak pusing, Ngeblank. ngeblank. Iya, ibu saya kan sudah sepuh. Terus dirawat di rumah stroke, sakit stroke. Mungkin itu juga yang bikin Pak Iya. Mufti kepikiran ya. Iya. Akhirnya ini kita Akhirnya bangga masalah sama itu bertumpuk-tumpuk enggak Iya, karuan. kasihan sama ibu juga Iya. pastinya. Terus dan setelah itu berarti Pak Mufti itu kalau kata Pak Mufti tadi Pak Mufti ngeblank. Itu Iya. Pak Mufti tadi bilang satu kata itu halusinasi. Iya. Terus setelah itu Halusinasi pendengaran. Pak Mufti mengalami Iya. halusinasi. Iya, akhirnya saya nyerang tokonya tetangga itu. Oh, nyerang gimana Pak itu? Lah apa? Sepeda motor saya masuk toko gitu loh. Masuk toko Pak? Iya, sepeda Jadi- motor. Jadi ada ruko iki. Iya. Ada ruko di depan. Ruko Pak Mufti gede ya. dari belakang itu. Iya, dari depan. Dari depan Sepeda motor saya kenceng. masuk kan. Ya Kenceng. enggak masuk gitu aja loh. Terus roboh kan. Enggak maksudnya pas masuk itu Heeh. hidup gak mesinnya? Hidup nyala. Oh, berarti yang kenceng beli itu, Pak? banyak gitu. Yang beli loh. banyak? Wakeh. Waduh. Lah iya. Terus akhirnya pada Ya. kejadian itu gimana Pak? Ya ditonjoki sama pengawalnya. Oh, gitu. gitu ya. Wong temen semua. Oh teman semua ya. Iya, ya. Ya, itu orang- Akhirnya kan ngerti. Ya, dilaporkan kakak saya. Lah akhirnya kan apa? Dinyatakan positif sinding kan gitu ah. Lah akhirnya kan temennya namanya. Iya. Akhirnya sesuai gitu waktu saya udah keluar rumah sakit jiwa, wis kopi. Sahabat lagi. Iya. Oh, ngalam. Lah ya opo blank. Blank. Iya. Oh berarti gini, berarti Pak Mufti dari pas kejadian halusinasi itu tadi, Pak Mufti sempat nabrak toko itu tadi. Iya, Setelah- masuk toko gitu. setelah Toko itu buka gitu loh. istilahnya dikasih tahu ke kakaknya Pak Mufti, terus Iya. sempat ke RSJ juga Pak berarti. Iya, berulang kali saya ke rumah sakit jiwa Lawang itu Iya. 12 kali. Nek nggak salah kira-kira. Keluar masuk 12 Di kali. rumah sakit jiwa Lawang. Terus Kalau kata dokter apa Pak yang kalau kata dokter apa yang apa ya istilahnya? Pak Mufti itu kenapa kata dokter Pak Mufti itu? Oh, waduh saya ndak anu ya. Diagnosisnya apa itu? Iya, Halusinasi tadi. Iya, halusinasi pendengaran yang jelas. Halusinasi pendengaran berarti Inggih. skizofren tapi halusinasi pendengaran. Iya. Skizofren, Iya. halusinasi pendengaran gitu nggih. Iya. Kalau boleh tahu Pak, halusinasi pendengaran kan macamnya banyak-banyak ini. Iya. Banyak-banyak. Heeh. Apa sih isi dari halusinasi ini Pak Mufti itu? Kok Pak Mufti bisa nabrak toko bler tadi? Nah, ya gimana ya? Ya salah paham karo tonggoku ta ya opo lah. Gitu. Oh. Ndak ngerti gitu loh saya ini. Bleng itu wow ya Pak. Lah iya. Ya, jadi setelah itu Pak Mufti ke RSJ Iya. udah baru masuk tadi, akhirnya Iya. Pak Mufti mendapatkan perawatan, Iya. perawatan yang intensif ya bisa dikatakan karena Iya. udah lama Jadi kan cuma dirawat itu cuma 1,5 bulan. bulan. Akhirnya pulang ini Iya, udah pulang. Pak Mufti udah Iya. atine tentrem, Iya. awake udah Iya. semua ayem. Iya. Kembali ke Malang Pak, apa ke Jogja? Kembali ke Malang Oh kan ke Malang udah lagi. apa? Sakit itu. Iya. Nah, tapi kan stigma negatif dari masyarakat itu kan Masih saja. iya, jadi dikit-dikit laporan rumah sakit jiwa. Lah padahal aku gak tahu ngistro ngono lho. Oh, jadi Nah. ketika Pak Mufti itu keluar dari rumah sakit jiwa, Iya. itu ketika Pak Mufti kembali ke kampung, Iya. itu stigma dari Iya. masyarakat masih sama seperti Iya. yang dulu. Oh, Iya. gitu. Terus setelah itu bagaimana Pak itu? Ya sampai sekarang ini. Lah terus saya
dirawat di Tumpang, Malang. Tumpang itu jalan arah mau ke Gunung Bromo, dekat rumahnya anak saya. Itu rumah sakit apa, Pak? Rumah sakit, Pak. Loh, Tumpang itu saudara saya gitu. Oh, Karena ke rumah saudara. Iya. Karena kakak saya itu apa? Sibuk ngurus anaknya dan sebagainya ya. Sekarang apalagi sekarang sudah janda ya. Gitu. Saya dirawat di Tumpang. Nggak cocok gitu loh. Rokok dibatasi. Jam keluar nggak boleh. Lah, gitu kan dikekang istilah. Iya. Akhirnya ya saya lari. Gitu loh. Lari ke Jogja ini? Ke Jombang. Oh, ke Jombang. Jadi saya ke Jombang dulu. Lama saya di Ke Jombang. Jombang itu mau ngapain Pak Mufti? Ke Jombang itu? Nyari Pondok. suasana. Oh, mau ke pondok pesantren. Iya, mau Jombang. Jombang kan banyak pondok. Iya, mau ke sana. Iya. Tapi nggak jadi. Ditolak. Ditolak, Pak. Ya nggak apa-apa. Ya, Pak. Iya, nggak apa-apa. Mungkin sebuah pesantren itu memang ada kriterianya. Ini kriteria bukan mengenai soal baik jelek, tapi mungkin bisa apa ya, bisa umur. Iya, dikatakan umur ya. Oh, umur, Pak. Iya, umur. Padahal itu ya. Saya pernah lihat di kitab itu ya. Padahal Jombang sing gawe kitabnya itu lah goblok temen. Lah ya, itu kapasitasnya. Dilihat dulu orangnya itu kapasitasnya bagaimana. Nah, isi dari ya orangnya akhirnya itu. padahal sebelumnya di Tumpang itu aku sudah beli kitab gitu loh. Iya, bukan buku ya, saya beli kitab. Iya. Terus ini Pak, prememori. Ketika Pak Mufti dari Jombang itu artinya Pak Mufti memutuskan langsung ke Jogja itu. Ke Semarang saya. Kok malah Pak itu? Baik Pak Mufti malah healing itu. Iya, healing, traveling. Traveling antar kota-kota itu. Iya. Ke Semarang mau ngapain Pak itu? Bener-bener ke Semarang itu refreshing atau ada? Ya, traveling gitu aja. Oh, traveling. Habis ke Semarang itu enggak ada apa-apa itu. Cilacap. Iya. Cilacap ngapain itu? Ke rumah saudara. Nah, ini ada tujuannya ke rumah saudara. Iya, sama saudara akhirnya dibawa ke sini. Dibawa ke sininya ke rumah sakit atau kemana? Ke panti. Oh, langsung ke panti. Iya. Berarti sekarang ini Pak Mufti menghabiskan waktu sehari-harinya itu di panti. Di panti daerah Jogja ya, Pak? Ya, dibawa ke sini sama keluarga saya. Oh, iya. Dan kalau rehabilitasi. Istilahnya kita belajar lagi, Terus ketika Pak Mufti di panti itu apa yang Pak Mufti dapatkan ketika Pak Mufti sampai di panti itu? Saya di mana-mana, saya kan pernah dirawat di Lawang. Kemudian di markasnya Sumanto di Purbalingga. Pernah saya dirawat di Purbalingga. Dan sekarang di panti. Alhamdulillah kondisi bagus ya. Berarti dari dalam diri Pak Mufti sendiri juga udah ngerasa alhamdulillah ya aku wis lumayan. Kula saniki pun lumayan siap terjun ke masyarakat. Amin. Tapi kalau ini Pak Nyun Sewu ya, kalau sampai sekarang itu halusinasi tadi itu masih ada nggak, Pak? Begini, saya mengikuti saran rumah sakit jiwa. Jadi usir halusinasi dengan cara menghardik. Komunikasi. Terus kegiatan. Baru minum obat. Ya. Jadi kalau di SP, kalau di bahasa medis itu SP halusinasi. Yaitu yang pertama. SP itu apa? SP itu strategi pelaksanaan. Jadi istilahnya strategi untuk kita mencegah dan mengatasi halusinasi. Nah, itu kalau di bahasa keperawatan atau medis itu ada yang pertama itu menghardik. Menghardik itu adalah cara awal yang kita bisa lakukan dimanapun dan kapanpun, itu menghardik. Pak Mufti mesti udah pinter itu menghardik, gitu, Pak. Yang kedua nanti ada ya kayak tadi yang komunikasi, ngobrol sama temen, terus kegiatan. Terus nanti ada juga obat. Jadi kalau dengan kegiatan Pak Mufti itu produktif sehari-harinya, produktif loh Pak, bukan kerja, bukan capek loh, tapi produktif. Produktif itu kita tahu porsinya ini.
kita harus menghasilkan ya. nah, ya bukan menghasil ya kita Iya, tahu ada kita rewardnya ya. Iya. Jadi kalau ya dinamakan produktif itu tahu porsinya Pak. Iya. Kapan kita harus kerja dengan kenceng, kapan kita harus kalau terlalu kenceng, kapan kita harus kendor istirahat itu tahu porsinya itu produktif. Harapannya ketika kita produktif sehari-harinya itu banyak kegiatan itu nanti halusinasi bisa hilang, bisa melawan halusinasi itu ngoten itu kalau Pak Mufti sendiri sekarang kalau boleh tahu kegiatan selama di panti itu apa Pak Mufti sekarang itu? Sekarang seperti bangun pagi hari sholat subuh ya, terus bersih-bersih, terus ikut kegiatan syuting ya. Oh Pak Mufti ikut syuting juga. Iya. Oh. Ya, Jadi di panti ada kayak semacam kegiatan syuting gitu. Nanti para warga ya Pak, para warga YouTuber, ya. itu dibolehkan ikut ngoten pengen mengembangkan bakatnya gitu. Oh, nggih luar biasa itu Pak. Itu Pak Mufti bisa punya karya. Ya amin. Oh, nggih bagus itu Pak. Ya kayak kita gini ngobrol kan ini juga termasuk karya kan Pak. Nggih ngoten. Ya, berarti Pak Mufti setelah ya syuting tadi siang istirahat. Sorenya nanti kegiatan lagi ngaji TPA gitu. Malam sholat terus istirahat ngoten Pak. Oh, berarti kegiatan untuk sehari-harinya itu dari panti itu udah bener-bener tersusun rapi ya Pak. Jam segini mau ngapain, jam segini mau ngapain gitu. Pak Mufti sekarang gini, apa harapan Pak Mufti? Apa harapan Pak Mufti untuk sekarang ini dan untuk masa ke depan? Sekarang untuk Pak Mufti selama di panti dan ke depan untuk besok ketika Pak Mufti udah kembali ke masyarakat. Apa harapannya? Tindakan diskriminasi ya, seperti yang saya alami. Iya. Ya. Harapannya seperti jangan bertindak diskriminatif. Ya, membeda-bedakan. Objektif. Semua sama. Itu harapannya. Jadi mereka ini smart think, berpikir pintar, cerdas, bijaksana, lurus. Jadi harapan Pak Mufti itu ketika besok Pak Mufti udah kembali ke masyarakat, besok masyarakat itu ini loh harus bisa nggak boleh beda-bedakan. Kita semua itu sama-sama. Seperti ini. Border state. Apa itu Pak? Negara, batas-batas negara. Iya. Itu sudah tipis. Nah, apa yang dimaksud batas-batas negara itu Pak? Sudah tipis. Lah orang terbang ke Australia, orang terbang ke Vietnam misalnya cepat. Pesawat itu banyak. Border state, itu teori border state. Maksudnya kita mau negara-negara tanpa batas. Iya, jadi sekarang kita mau ngapain itu dibebaskan, tapi tetap harus ada batasan-batasannya gitu ya. Tapi kita jadi dibebaskan itu tak terbatas gitu ya. Esok akan lebih baik. Ya, amin. Ya, satu dua kalimat, 3 kalimat terakhir Pak. Monggo Pak Mufti bisa kasih pesan buat penonton, buat masyarakat di luar sana. Apa Pak pesan kehidupan yang pernah Pak Mufti lalui dari zaman dulu sampai sekarang? Coba dibagikan ke teman-teman penonton. Monggo. Thinking smart. Berpikir cerdas, berpikir bijaksana, jangan nambah-nambahi masalah. Stay away from trouble, jauhi masalah. Hadapi masalah. Jadi kesimpulannya pada siang hari ini itu Pak Mufti kalau ada masalah dihadapi. Tapi masalah di depan sebelum kita istilahnya ketemu masalah kita bisa menyingkir dulu. Jadi kita istilahnya kalau bahasa Pak Mufti tadi saya simpulkan kita itu bisa loh menghindari masalah itu.
Tapi kalau kita udah kena masalah ya hadapi gitu ya Pak. Iya. Oh, oke. Oke, terima kasih Pak Mufti atas kesempatannya saya ngobrol-ngobrol di sini. Terima kasih atas waktunya Pak Mufti. Terima kasih atas Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Terima Pak kasih Mufti. sekali. Oke. Kapan-kapan kita ketemu lagi episode selanjutnya. Next episode. Ya, oke. Sip. Pak Mufti besok bisa loh kita Thank you. ngonten-ngonten bareng. Pak Mufti kan di Panti juga jadi YouTuber toh. Iya. Nah, besok kita bisa kolaborasi. Iya. Ya. Ini teknologi. Nggih. Arah masa depan. Oke, terima kasih buat penonton yang sudah menonton video-video kami, video-video channel ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and bagikan, share ke teman-teman yang lain ya Pak. Pastinya dengan kalian menge-like, men-subscribe, komen, dan menge-share ke semua teman-teman, membantu channel ini semakin berkembang. Channel ini berkembang, otomatis kita bisa menyambangi banyak dulur-dulur yang ada di luar sana. Terima kasih. Salam sambang dulur, wayahipun ketemu sedulur. Pak Mufti.